Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerap beroperasi di Kabupaten Serang, polisi ringkus pelaku curanmor. Kasus penyakit cacar monyet di Indonesia meningkat. Warga Pandeglang diresahkan isu gempa megatrust. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menyampaikan potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut beberapa waktu lalu. Meskipun kepastian kapan akan terjadi belum diketahui, hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah, khususnya warga di pesisir pantai selatan Kabupaten Pandeglang. Bahkan keresahan bukan hanya dirasakan oleh warga lokal saja, melainkan beberapa pengunjung pantai pun ikut merasakan gelisah dengan kabar tersebut. Meski dilanda kekhawatiran, namun sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai tidak bisa berbuat banyak dan tetap memilih untuk bertahan di rumahnya meski dekat dengan bibir pantai. Dengar. Itu dengarnya dari mana, Pak? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, dari masyarakat banyak lah. sudah beredar, Pak, ya, isunya ya? Sudah beredar sini. Nah, terus setelah Bapak mendengar dengan adanya kabar tentang megatrust, perasaan Bapak bagaimana, Pak? Ya adalah kekhawatiran, rasa takut ada. Memang ada. Rasa takut itu ada. Kenapa gitu, Pak? Ya karena rumah kita di pesisir, apalagi di dekat laut. Tsunami itu yang banyak yang di laut gitu maksudnya kan gitu. Nah, setelah Bapak mendengar, apakah memang ada rencana untuk pindah rumah, Pak? Saya nggak mau pindah rumah. Kenapa, Pak? Kan berbahaya itu. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan nggak ada. Potensi gempa dengan magnitudo besar juga sudah diketahui sejumlah wisatawan yang berkunjung ke sejumlah kawasan pantai di wilayah Pandeglang Selatan. Was-was kita sedikit was-was juga ya. Iya, apalagi kan katanya lautnya udah lebih tinggi dari dataran kan ya, 35 meter ya. Iya, jadi agak sedikit was-was. Bukan sedikit, tapi was-was banget. Was banget ya. Terus ini kan ada rasa was-was kok ini pergi ke pantai nih, kenapa nih? Pertama karena emang udah sebelum ada isu megatrust kita udah punya planning buat kesini. Ya jadi kalau misalnya ubah planning lagi agak ribet. Cuman udah was-was. Ada puasa di sini juga ya? Iya. Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan adanya info tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan warga di pesisir pantai Pandeglang sangat beralasan. Kaitan dengan pembahasan mengenai megatrust ya, seiring dengan keluarnya informasi dari BMKG bahwa megatrust khususnya di Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu tinggal menunggu waktu kan gitu. Nah, bahasa itu sebetulnya bukan merupakan peringatan dini ya, akan tetapi mengingatkan gitu kan, bahwa dari sekian titik atau segmen jalur mega atau zona megatrust itu tinggal 2, yaitu Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang belum melepaskan energinya gitu. Dan itu bukan bahasa yang disampaikan, itu maksudnya bukan dalam jangka waktu dekat akan terjadi megatrust. Nah, itu maksudnya adalah mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada kaitan dengan akan terjadinya masalah megatrust. Karena yang namanya kejadian megatrust atau gempa itu tidak bisa diprediksi. Karena beberapa tahun lalu, beberapa wilayah di Pandeglang Selatan juga sempat diterjang tsunami akibat longsoran gunung anak Rakatau. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Untuk mensukseskan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Gibran, yakni makan bergizi gratis, uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan. Setelah di Kota Tangerang, uji coba kali ini diadakan di Kota Cilegon, Banten. Kegiatan uji coba ini juga dipantau langsung oleh Ketua Watimpres Wiranto. Uji coba makanan bergizi gratis di Kota Cilegon ini dilakukan di sejumlah sekolah, mulai dari SD hingga SMP. Dalam uji coba ini, setiap siswanya mendapatkan paket makanan berisi nasi, daging, telur, tempe, sayur, buah, dan 1 kotak susu. Untuk di wilayah Kota Cilegon, 1 paket makanan ditambah susu untuk siswa sekolah dasar seharga Rp18.300, sedangkan untuk SMP seharga Rp21.300. Sejumlah siswa mengaku senang dengan adanya pemberian makanan bergizi gratis ini, apalagi menu yang didapat juga enak. Senang banget. Karena uang jajannya bisa ditabungin. Biasanya dia kalau makan jajan apa gimana di sekolah? Kadang bawa bekal juga. Nah, pengennya dia gimana? Enak banget. Isinya apa aja? Ada telur, ada daging, ada ini apa sih namanya? Sayurannya juga, ada tempe, ada semangka, ada buah-buahan. Enak banget. Kalau tiap hari makannya kayak gini bosan? Lumayan harus kan. Pengennya nanti gimana? Berubah-ubah apa gimana? Rubah-rubah aja. Uji coba pembagian makanan bergizi di Kota Cilegon ini menggunakan kas CSR dari sejumlah perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Watimpres Wiranto juga menyambut baik dilibatkannya pihak swasta dalam kegiatan ini. Dalam rangka peninjauan saya ya terhadap percobaan makan bergizi gratis ya di beberapa daerah untuk mengetahui secara real, secara nyata hal-hal yang memang dilaksanakan dalam rangka memberikan satu makan bergizi gratis untuk anak-anak kita ya. Memang kalau satu daerah ya memang mudah ya, tapi pada saat skala nasional tentu banyak hal yang perlu dipahami betul oleh para penyelenggaraan di daerah nanti. Ya, apakah masalah gizinya, masalah standar makannya, masalah harganya, masalah untuk mengawasi kesehatannya, ya, pembagian keuntungan bagi UMKM berapa dan sebagainya. Ini diperlukan ya. Nantinya, penerimaan program makanan gizi gratis di Kota Cilegon yakni mencapai 74.000 orang dengan kebutuhan anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah per harinya. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon. Seperti inilah keseharian Usin, warga Kampung Koncang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Sudah lebih 10 tahun sejak ditinggal sang istri, kakek berusia 60 tahun menjalani hidup seorang diri dengan kondisi memprihatinkan. Dinding bangunannya terbuat dari anyaman bambu yang saat ini kondisinya sudah mulai lapuk hingga nyaris ambruk. Rumah itu rusak di sana-sini, dinding dapurnya berlubang bahkan di setiap sisi dan atapnya rusak parah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Usin bekerja sebagai buruh tani di lahan kebun milik orang lain dengan upah yang tak seberapa. Kecil, anak kecil di sini, di Koncang ini. Kalau istri sama anak pada kemana, Pak? Istri sama anak ya udah kagak ada istri. Kalau yang satu anak udah keluarga, yang satu sama neneknya di Lampung gitu. Kalau istri kemana? Meninggal, istri saya meninggal. Oh, sejak kapan tuh, Pak? Udah tahun berapa? Tahun 2016 kalau nggak salah. Berarti Bapak di sini sendiri ya? Sendirian. Kalau untuk makan sehari-hari, Bapak dari mana? Dari mana-mana aja gitu, pengasih orang, kalau ada kuliah ya kuliah. Berapa hasilnya, Pak? Ya nggak tentu, kadang 50.000 bisa dikasihnya aja. Tapi nggak tiap hari, nggak. Pernah nggak makan nggak, Pak? Pernah sih, pernah. Dengan segala keterbatasan, bantuan dari pemerintah pun tak pernah ia rasakan. Padahal anggaran perbaikan rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Banten bagi warga kurang mampu mencapai puluhan miliar rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwo Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.